리안이가 죽여버렸으니까. 우리 편하다 뭐 대충 그런 얘기잖아요, 그쵸? 저 새끼 뭔데 저렇게 씩씩하냐? Oke, pada video kali ini aku akan menceritakan alur cerita drama Korea yang berjudul Haerchi. Singkatnya, drama ini akan mengisahkan kehidupan keras sekolah elit di Korea yang memandang jabatan atau pekerjaan orang tua. Semakin orang tuanya kaya, maka akan semakin disegani di sekolah ini. Sedangkan orang miskin tidak akan bisa masuk ke sekolah ini terkecuali beasiswa. Tetapi apakah murid beasiswa bisa tenang bersekolah di SMA ini? Jadi penasaran dengan alur ceritanya? Inilah Hierarchy. Di awal film diceritakan seorang murid yang ketakutan dalam kegelapan di tengah kota. Murid tersebut memberikan ancaman akan mengungkapkan kebusukan sekolahnya. Hingga secara tiba-tiba ia ditabrak oleh mobil hingga membuatnya tewas. Murid itu bernama Kang In dari sekolah SMA Jungsin. Cerita akan berlanjut ke sebuah sekolah swasta ternama dan bergengsi di Korea bernama SMA Jungsin. SMA ini adalah SMA yang dikhususkan untuk anak-anak orang kaya, di mana orang tua mereka adalah orang-orang terpandang dan punya jabatan tinggi. Semakin tinggi jabatan orang tuanya, maka akan semakin disegani di sekolah SMA Jungsin. Semua fasilitas di sekolah Jungsin juga sangat istimewa. Pada hari itu adalah hari semester baru SMA Jungsin. Meskipun ini adalah SMA bergengsi yang berisi anak-anak orang kaya, tetapi SMA Jungsin juga menerima murid beasiswa yang berprestasi dan dianggap layak untuk bersekolah di sana. Kang Ha adalah murid yang mendapatkan beasiswa pada semester kala itu. Meskipun Kang Ha ini diterima di SMA Jungsin, tetapi bukan berarti Kang Ha akan bisa tenang bersekolah di SMA Jungsin. Para murid lainnya hanya memandang Kang Ha seperti anak anjing yang mengotori SMA Jungsin. Hingga tiba-tiba semua murid bahkan guru terdiam ketika kedatangan seorang murid bernama Kim Rian. Dia adalah murid paling kaya di SMA Jungsin. Rian juga adalah anak pemilik SMA Jungsin. Bahkan mic-nya Kang Ha juga sengaja dimatikan ketika Rian datang. Setelah acara tersebut selesai, Kang Ha berdiri sendirian untuk pergi. Namun murid lain menegurnya dan menyuruh untuk duduk kembali. Kang Ha sebagai anak baru tidak tahu apa yang terjadi. Dan ternyata semua orang akan bubar setelah Rian terlebih dahulu yang pergi. Itulah karisma dan penghormatan mereka kepada Rian. Ketika Kang Ha menanyakan di mana letak kelasnya, ia bahkan dicuekin dan disuruh untuk mencarinya sendiri. Hingga seketika ada seorang murid cewek yang menawarkan untuk mengantarkan Kang Ha ke kelasnya. Dia juga meminta nomor HP dan akun sosmednya Kang Ha, tetapi Kang Ha hanya bisa memberikan nomor HP-nya karena Kang Ha tidak mempunyai sosmed. Kang Ha pun pergi ke kelas yang bertuliskan spesial A. Namun Kang Ha diusir karena kelas tersebut hanya untuk murid-murid khusus, apalagi murid beasiswa sangat tidak diperbolehkan ke sana. Bahkan ketika di kelasnya, semua murid juga menghindarinya. Kang Ha juga diberikan meja yang paling jelek dan tidak layak. Ada 3 murid yang terpandang di SMA Jungsin, di mana 3 murid tersebut adalah teman dekatnya Rian. Yang pertama ada Hera, dan yang kedua ada Woojin. Sebenarnya mereka ada 4, cuman ada satu cewek lagi bernama Jaeyi yang sedang pergi ke Amerika. Pada malam itu Hera menjemput Jaeyi yang baru saja pulang setelah 3 bulan berada di Amerika. Kepergian Jaeyi ke Amerika tidak ada yang mengetahuinya dan tidak pernah memberikan kabar selama 3 bulan. Bahkan Rian yang merupakan pacarnya juga tidak pernah dikabarinya. Jaeyi kemudian meminta Hera dan yang lainnya untuk kumpul di sirkuit besok harinya. Sebelum pergi ke sana, Jaeyi ada perkumpulan keluarga. Tapi di sana Jaeyi merasa tidak nyaman karena ibu tirinya lebih membanggakan adik tirinya. Jadi sebenarnya istri ayahnya yang sekarang bukanlah ibu kandungnya Jaeyi, di mana semua orang tidak mengetahui bahwa itu adalah ibu tirinya Jaeyi. Pada pertemuan tersebut Jaeyi juga dimarahi oleh ayahnya karena terlihat tidak nyaman dan penampilannya dinilai sangat memalukan. Sebagai anak, Jaeyi sangat takut dan tunduk kepada ayahnya. Apapun yang dikatakan oleh ayahnya harus dituruti. Sedikit saja bikin malu ayahnya, maka Jaeyi akan kena akibatnya. Ayahnya juga seperti membenci ibunya Jaeyi. Ayahnya ingin Jaeyi berpenampilan elegan, tidak seperti ibu kandungnya yang murahan. 혹시 제이 네가 골랐니? 갈아입고 올라오는 게 좋겠다. 그 옷은 갈아입는 게 좋을 것 같아. 지금 당장. 천박해. Jaeyi pun membuang bajunya saat itu juga.
Ia juga ingin menyendiri, tetapi tak sengaja bertemu dengan Kang Ha. Kang Ha ada di sana karena Kang Ha adalah salah satu anggota musik yang disewa pada acara tersebut. Mereka berdua tidak saling mengenal. Kang Ha yang gugup melihat cewek yang berpakaian terbuka. Oleh karena itu, Kang Ha meminjamkan kemejanya untuk Jae Yi. Jae Yi pun pergi ke sirkuit sesuai rencananya, di mana di sana juga pertemuan Jae Yi dengan Rian setelah 3 bulan lamanya. Tapi ternyata tujuan Jae Yi ke sana adalah untuk menantang Rian balapan. Jika Jae Yi menang, maka Rian harus mengabulkan permintaannya. Sedangkan jika Rian menang, maka Jae Yi harus menjelaskan kenapa selama Jae Yi pergi ia tidak memberikan kabar. Pada akhirnya balapan pun dimulai, yang mana singkatnya Jae Yi lah yang memenangkannya meskipun dengan sedikit tindakan ekstrim yang cukup bahaya. Jadi ternyata permintaan dari Jae Yi kepada Rian adalah meminta hubungan mereka putus. Hal itu membuat Rian sangat kaget karena secara tiba-tiba Jae Yi meminta untuk putus tanpa alasan yang jelas. Jae Yi juga tidak menjelaskan apa-apa kenapa ia meminta putus dari Rian. 너 다시 말해봐. 이유가 뭔데? 나랑 같이 있을 때 모르는 사람처럼 굴다가 없어. Di esok harinya Kang Ha dan Jae Yi mulai menyadari bahwa mereka satu sekolah bahkan satu kelas. Seperti biasa, Kang Ha layaknya anak polos yang mencoba untuk menyapa murid lain, tetapi tidak dengan Jae Yi yang bersikap cuek, apalagi tahu bahwa Kang Ha adalah murid beasiswa. Melihat Kang Ha yang so asik dengan murid-murid lainnya, wali kelasnya yang bernama Ibu Han meminta ketua kelas untuk membantu Kang Ha beradaptasi di sekolah. Ibu Han mengatakan tidak ingin ada kejadian yang terulang seperti sebelumnya, di mana maksud dari perkataan Ibu Han adalah agar ketua kelas bisa menyadarkan Kang Ha bahwa dia adalah murid beasiswa yang tidak seharusnya akrab dengan murid-murid lainnya. Dengan perilaku Kang Ha yang tidak sadar akan statusnya, murid-murid beasiswa lainnya menginterogasi dan memberitahu Kang Ha bahwa mereka sebagai murid beasiswa harus tunduk dan tidak berperilaku seenaknya di SMA Jungsin. Mereka memberitahu bahwa murid beasiswa dan murid kaya dibedakan berdasarkan warna dasi. Kang Ha diperingatkan untuk tidak mengungsi 4 murid teratas, yaitu Jae Yi, Hera, Woojin, apalagi Rian. Buyutnya Rian adalah pendiri SMA Jungsin dan semua keturunannya bersekolah di sana. Keluarga Rian juga orang yang sangat berpengaruh, oleh karena itu mereka harus tunduk. Kang Ha menganggap itu sangat berlebihan. Menurutnya semua adalah teman. Kang Ha pun diperingatkan, jika Kang Ha bertindak seenaknya, maka Kang Ha akan mengalami nasib yang sama seperti murid sebelumnya, di mana dia telah dibunuh oleh Rian. Namun peringatan itu tidak membuat Kang Ha takut. Justru Kang Ha akan berusaha untuk berteman dengan mereka agar tidak diusik. 리안이가 죽여버렸으니까. 학교 생활이 편하다 뭐 대충 그런 얘기잖아요, 그쵸? 저 새끼 뭔데 저렇게 씩씩하냐? Kang Ha pun menghampiri Rian dan dengan beraninya mengajak berkenalan. Tapi sayangnya Kang Ha tidak diperdulikan oleh Rian. Justru murid-murid yang ketakutan dengan tindakan Rian tersebut. Hera pun kemudian mengajak Kang Ha untuk datang ke pesta penyambutan. Kang Ha akan dijemput dengan mobil. Kang Ha pun dengan masih memakai seragam datang ke pesta itu. Semua HP harus disimpan dan tidak boleh ada yang harus membawa HP. Kang Ha cukup terkejut dengan pesta itu karena semua murid terlihat bersenang-senang. Bahkan mereka mabuk-mabukan. Hanya Kang Ha lah yang masih menggunakan seragam. Hera pun kemudian melakukan penyambutan kepada Kang Ha, di mana Kang Ha diberi sebuah minuman. Salah satu dari minuman tersebut sudah ada obatnya yang akan membuat orang tidak sadarkan diri. Semua sudah direncanakan, hanya ada satu minuman yang tidak diberi obat dan itu akan diminum oleh Hera. Sedangkan Kang Ha sudah pasti akan meminum yang ada obatnya dan pada akhirnya Kang Ha pun teler. 얘 망했네. Di tempat lain Rian sedang mempersiapkan ruangan dengan keromantisannya dengan Jae Yi. Rian mempersiapkan untuk meminta balikan bersama dengan Jae Yi. Sayangnya Jae Yi tetap menolaknya. Sedangkan Kang Ha setelah tersadar, mereka bermain game Truth or Dare. Ketika giliran Kang Ha memilih dare atau tantangan. Kang Ha diberikan tantangan untuk mencium wanita tercantik di sana. Mereka mengira akan mencium Hera, namun ternyata Kang Ha lebih memilih mencium Jae Yi dan itu dilakukan di hadapan Rian. Pertunjukan tersebut membuat semua orang terkejut dengan tindakan nekat dari Kang Ha.
Scene kemudian berlanjut dengan memperlihatkan Woo-jin bersama dengan wanita lain, di mana wanita itu adalah wali kelasnya sendiri, yaitu Ibu Han. Woo-jin mempunyai kedekatan dengan Ibu Han. Di tempat lain, ibu dari Rian pulang ke rumah setelah beberapa lama di luar negeri. Penyambutan tentu saja dilakukan, tidak boleh ada sedikit kekeliruan. Semua sudah dipersiapkan dengan sempurna. Ibu Rian mempunyai kesibukan sangat super untuk pekerjaannya. Bahkan ketika baru saja sampai di rumah, ibunya Rian juga mempersiapkan untuk rapat selanjutnya. Meskipun menjadi anak orang kaya yang segalanya bisa didapatkan, Rian merasa dirinya tidak diperhatikan oleh ibunya. Tapi semua itu disangkal oleh ibunya, karena sudah ada 15 orang yang tiap harinya ditugaskan oleh ibunya untuk mempersiapkan kehidupannya Rian. Mulai dari dokter, nutrisionis, asisten, dan juga tutor. Menurutnya itu semua sudah memperlihatkan betapa perhatian ibunya kepada Rian. Ketika di sekolah, Kang Ha menyapa seorang murid bernama Taiho, tetapi dia tidak memperdulikan Kang Ha. Lagi-lagi Kang Ha kena tegur oleh murid lainnya di sana, karena Kang Ha masih saja tidak tahu diri. Kang Ha bersekolah di sana bukan berarti semuanya mau berteman dengan murid beasiswa. Kang Ha pun bertemu dengan gengnya Rian. Tidak ada respon atau kemarahan dari Rian. Rian hanya menatap tajam ke hadapan Kang Ha. Hingga Kang Ha pun mengingat perkataan seorang murid bahwa Rian adalah orang yang telah membunuh murid beasiswa yang sebelumnya. Alasan Rian membunuhnya karena murid beasiswa itu berani-beraninya mendekati Jaeyi. Jaeyi adalah titik kelemahan dari Rian. Itulah sebabnya Kang Ha mencium Jaeyi di hadapan Rian. Rian beranggapan bahwa Jaeyi sedang memanfaatkan Kang Ha. Rian terus mempertanyakan alasan Jaeyi memutuskannya. Rian akan melakukan segalanya yang dia inginkan untuk bisa mengetahui alasan Jaeyi dan membuat Jaeyi kembali ke pelukannya. Setelah itu Rian menyuruh Yoon Seok untuk memberi pelajaran kepada Kang Ha. Bagi siapa saja yang berusaha mengambil miliknya akan tahu sendiri konsekuensinya. Tetapi Yoon Seok menyarankan Rian untuk tidak membuat keributan karena baru saja ada murid yang meninggal. Rian tidak peduli akan hal tersebut. Yoon Seok pun mengumpulkan Chalmin dan murid lainnya. Yoon Seok memberikan hukuman kepada mereka karena mereka tidak becus mengurus Kang Ha. Kang Ha yang ada di hadapannya hanya bisa tertawa, yang seketika memancing emosi dari Chanmin. Kang Ha dengan mudah menahannya, hingga Kang Ha berhasil dipukul ketika pandangannya teralihkan oleh kedatangan Jaeyi. Pemukulan itu dilerai oleh Ibu Han. Ibu Han juga melihatnya dengan jelas. Tetapi Ibu Han seakan-akan tutup mata, seperti tidak melihat ada murid yang sedang dipukuli. Rian hanya bisa meratapi kesedihannya dengan melihat kenang-kenangannya dulu bersama dengan Jaeyi. Hera selalu memanfaatkan momen-momen kesendiriannya Rian, di mana Hera sebagai sahabatnya Jaeyi telah menyukai Rian sejak dulu. 방법을 좀 바꿔봐. 돌아가든 뺐든 뭐든 해야지. 무작정 잡지만 말고 작전을 짜란 얘기야. Sedangkan di tempat lain, Woojin bersama dengan Jaeyi. Woojin ingin tahu alasan Jaeyi memutuskan Rian. Oleh karena itu, Woojin meminta Jaeyi untuk bercerita kepadanya. Tetapi tiba-tiba Woojin menerima telepon dari orang bernama Ha, di mana itu adalah Ibu Han. Woojin memang sengaja menyembunyikannya dari semua orang. Hingga tiba-tiba Jaeyi menerima sebuah pesan tentang ancaman, di mana orang itu selalu mengirimkan video-video tentang rahasianya Jaeyi. Jaeyi terus diancam dan akan dibongkar ke semua orang. Salah satu videonya adalah ketika Jaeyi bersama dengan murid beasiswa yang meninggal, yang bernama Kang In Han. Pada video itu memperlihatkan bahwa Jaeyi hamil. Jaeyi stres karena jika ayahnya tahu, maka nasibnya Jaeyi akan dibuang dari keluarganya. Kang In terus berusaha untuk menenangkan Jaeyi, hingga Jaeyi menyadari bahwa Kang In sedang merekamnya menggunakan foto pulpen. Tapi seketika Kang In digerebek dan dibawa oleh murid-murid lainnya. Ancaman itu membuat Jaeyi tidak tenang dan terus stres takut rahasianya terbongkar. Di sekolah Kang Ha melihat Yoon Seok dan Rian seperti melakukan transaksi narkoba. Hal itu juga mengingatkan Rian bahwa Kang In pernah bercerita bahwa Rian dan teman-temannya pernah memasukkan obat ke minumannya yang diduga itu adalah narkoba. Jadi Kang In ini sebenarnya adalah kakaknya Kang Ha. Tujuan Kang Ha masuk SMA Jungsin adalah untuk mencari tahu sekaligus balas dendam kepada orang-orang yang telah membunuh kakaknya. Di sisi lain, ketua kelas mendengarkan percakapan bahwa Chanmin ingin mengeroyok Kang Ha untuk memberinya pelajaran. Hal ini serupa seperti mereka melakukannya kepada Kang In. Kemudian ketua kelas pergi ke ruangan kepala sekolah, yang mana kepala sekolah itu sendiri adalah ibunya ketua kelas atau Juwon. Kang Ha pun melaporkan kepada Ibu Han apa yang ia lihat sebelumnya, bahwa Rian telah bertransaksi obat.
Kang Ha meminta Ibu Han untuk membuka lokernya Rian dan Jun Seok. Tetapi Ibu Han menolaknya karena melanggar privasi orang. Tetapi Kang Ha mengancam Ibu Han jika tidak menolongnya. Kang Ha akan melaporkan dan menyebarkan ke media adanya perundungan di SMA Jungsin, di mana sebelumnya Ibu Han juga tutup mata ketika Kang Ha dipukuli. 그런 건 아니죠. 어차피 나가서도 네 윗사람이고 신분에 맞게 지금부터 알아서 기어다니라죠. 강하야. 언론에 알리겠습니다. Tidak ada pilihan lain, Ibu Han bersedia dengan terpaksa membuka lokernya Jun Seok dan Rian untuk Kang Ha. Dan benar saja mereka menemukan sebuah obat itu. Tetapi menurut Ibu Han, itu adalah obat antidepresi. Dan obat itu sangat legal diperjualbelikan secara umum. Serta sering digunakan oleh murid seperti di SMA Jungsin karena tidak kuatnya akan tekanan pelajaran. Ibu Han juga menyuruh Kang Ha untuk mengeceknya di rumah sakit atau polisi jika tidak percaya. 이 약 우울증 치료제라고. 대신 누가 알기 전에 원위치해놔. Di malam harinya Jae menceritakan bahwa ada seorang yang mengancamnya menggunakan video. Jae meminta Hera untuk mencari orang yang bisa mencari akun anonim. Jae tidak menceritakan secara jelas video apa yang dimaksud. Hera pun mengira bahwa ada kemungkinan video itu juga menyangkut dirinya. Oleh karena itu Hera juga berusaha untuk mencari orang yang bisa mencari akun anonim. Singkat cerita, SMA Jungsin mengadakan tur di sebuah hotel. Mereka semua pergi naik bus ke sana termasuk Kang Ha. Tetapi berbeda dengan Rian dan Wojin. Mereka berdua pergi dengan naik helikopter. Semua murid menikmati semacam liburan di sana. Terutama anak-anak yang memang terpandang. Mereka semua bisa dengan bebas melakukan apa saja di sana. Sedangkan Kang Ha diantarkan oleh Juwon ke tempat penginapannya. Juwon juga memperingatkan Kang Ha untuk tidak so akrab dengannya atau dengan murid lain ketika di keramaian. Juwon juga bercerita bahwa keberadaan Juwon di sekolah seperti tidak ada. Hal itu dikarenakan Juwon yang selalu menghindari dari murid-murid lainnya. Hera kembali memberikan ide kepada Rian, di mana Hera akan menjadi pacar baru Rian secara pura-pura. Hal itu akan membuat Jae cemburu. Karena jika saja terlambat, ditakutkan Hera akan jatuh ke pelukan orang lain. Hera seakan ingin seperti membantu Rian untuk kembali ke pelukan Jae. Yang mana padahal ini awal Hera untuk bisa merebut Rian dari Jae. Di tempat lain, Kang Ha diminta Ibu Han untuk membeli obat. Ibu Han kembali memperingati Kang Ha untuk tidak bertemu dengan murid lain. Tetapi Kang Ha tidak akan menuruti perkataan dari Ibu Han tersebut. Kang Ha menganggap bahwa semua guru di SMA Jungsin adalah pengecut. Dan murid-muridnya juga sangat gila. Kang Ha akan tetap pada pendiriannya untuk bergaul dengan murid-murid lain. Di tengah perjalanan, Kang Ha bertemu dengan Jae. Kang Ha tidak ada rasa malu dan takut untuk mengajak Jae bersepeda bersama dengannya. Jae tidak menolak ajakan tersebut. Kebersamaan mereka berdua juga dilihat oleh Rian. Hera hanya bisa tersenyum melihat kemesraan Jae dengan Kang Ha. Karena ini adalah kesempatannya untuk bisa merebut Rian. 시원해. 잠깐 세울까? 아니야. Kang Ha dan Jae terlihat semakin dekat. Dan karena di perjalanan mereka kehujanan, Jae menawarkan Kang Ha untuk mampir ke vilanya untuk mengeringkan bajunya. Sedangkan di lain tempat, Wojin mengajak Ibu Han untuk bersenang-senang dengannya. Hingga Ibu Han tak sengaja melihat Kang Ha yang masuk ke vilanya Jae. Ibu Han pun menanyakan tentang hubungan Kang Ha dengan Jae kepada Wojin. Ibu Han juga memberitahu Wojin bahwa Ibu Han melihat Kang Ha masuk ke vilanya Jae. Oleh karena itu, Wojin pun melaporkannya kepada Rian. Sedangkan Kang Ha sendiri sedang menonton TV bersama dengan Jae. Kang Ha terlihat mengantuk hingga dirinya ketiduran di bahunya Jae. Jae mengungkapkan bahwa dirinya tidak menyesal pada saat itu dicium oleh Kang Ha. Kang Ha pun terbangun dan mencoba untuk menciumnya kembali. Di momen inilah Jae melihat bahwa Kang Ha menggunakan kalung yang sama seperti Kang In. Jae mulai curiga dengan siapa sebenarnya Kang Ha. Namun tiba-tiba kepala sekolah Rian dan Wojin menggerbek mereka. Sudah pasti Kang Ha akan mendapatkan hukuman. Sedangkan Jae berusaha mencari informasi tentang data pribadi dari Kang Ha. Namun sayangnya Jae tidak menemukan hal yang spesial dari Kang Ha. Sidang untuk Kang Ha pun dilakukan. Di sini tuduhan sudah pasti menjurus kepada Kang Ha. Kang Ha diduga masuk tanpa izin ke vilanya Jae. Kepala sekolah juga memberikan kesaksian, di mana kepala sekolah mengaku bahwa ia telah melihatnya secara langsung. Kang Ha tidak mengatakan apapun karena menurutnya akan percuma, sebab tidak akan ada orang yang percaya. Pada akhirnya Kang Ha akan dikeluarkan dari SMA Jungsin. Namun tiba-tiba Jae datang dan mengatakan bahwa Jae lah yang mengundang Kang Ha ke vilanya. Jadi menurut Jae, dirinya lah yang seharusnya dihukum bukan Kang Ha. Rian juga telah melaporkan Kang Ha ke komite disiplin atas tindakannya.
Tetapi Jayi menyuruh Rian untuk tidak mengganggu Kang Ha. Jayi juga mengungkapkan bahwa dirinya menyukai Kang Ha dan tidak sedang memanfaatkannya. 정준이 너 뭐해? 비아가 아니야. 얘 좋아해, 내가. Ternyata semua yang dilakukan oleh Jayi ada maksud tertentu. Jayi merasa ada yang aneh dengan Kang Ha. Oleh karena itu Jayi meminta Kang Ha untuk menjelaskan apa tujuan sebenarnya Kang Ha masuk ke SMA Jungsin. 내가 알아서 할 텐데. 여기 온 목적이 뭐야, 너? 알았구나. Tetapi Kang Ha tidak menjelaskan tujuan aslinya. Dia hanya mengatakan bahwa tujuannya adalah bersekolah layaknya murid beasiswa pada biasanya, yang akan berusaha mendapatkan prestasi demi masa depannya. Jayi masih berpikir bahwa Kang Ha ada hubungannya dengan Kang In, meskipun di informasi datanya Kang Ha tidak ada hubungan darah dengan Kang In. Jayi terus mendekati Kang Ha berharap dirinya bisa mendapatkan informasi tentang Kang Ha. Jayi juga menyindir gelang yang dipakai oleh Kang Ha, agar bisa mengetahui tentang gelang tersebut, karena gelang itu sama persis yang dipakai oleh Kang In. Kang Ha pun menjelaskan bahwa gelang itu adalah gelang anggota Seonyul, yaitu anggota tim musiknya. Semua anggotanya juga memakainya. Ketika sampai di sekolah, semua murid pun terkejut karena Kang Ha bersama satu mobil dengan Jayi. Tidak hanya itu, mereka berdua juga berpegangan tangan yang membuat berita besar di SMA Jungsin. Kepala sekolah juga syok melihatnya. Tetapi ia tidak berani menegurnya karena takut kepada Jayi. Ibu Han juga semakin curiga dengan Kang Ha. Siapa sebenarnya Kang Ha? Karena bisa bergandengan tangan dengan Jayi. Tidak hanya itu, Jayi juga mengajak Kang Ha untuk ikut kelas spesial bersama dengan Rian, Woojin, dan juga Hera. Hal itu tentu membuat semuanya terdiam, karena mereka tidak habis pikir apa yang sebenarnya dilakukan oleh Jayi. Dari kejadian pada hari itu, nama Kang Ha seakan-akan naik daun di SMA Jungsin. Semua murid tiba-tiba mendekati Kang Ha. Mereka sudah tidak peduli dengan statusnya Kang Ha yang merupakan murid beasiswa. Mereka hanya melihat bahwa Kang Ha sekarang adalah orang terdekatnya Jayi. Bahkan Chanmin juga bersujud kepada Kang Ha untuk meminta maaf. Chanmin rela dipukuli oleh Kang Ha asalkan Kang Ha bersedia memaafkannya. 아 미안해. 이러고 있을 테니까. 자 이걸로 부러질 때까지 때려. 그리고 Di sisi lain, Ibu Han meminta Woojin untuk melakukan sesuatu kepada Kang Ha karena Ibu Han takut kejadian kematian Kang Ha akan terulang kembali. Kang Ha kemudian mendapatkan pesan di kertas yang berisi peringatan agar tidak mengusik Rian karena Rian sangat berbahaya, dan itu terjadi kepada Kang In. Pesan tersebut juga tak sengaja dilihat oleh Rian, namun Rian masih terdiam belum melakukan apa-apa kepada Kang Ha. Tetapi Rian sudah mulai bergerak untuk membuat Jayi cemburu, dimana ketika pertandingan football selesai, Rian dengan jelas secara langsung mencium Hera di hadapan Jayi. Kejadian tersebut membuat Hera mulai dijuluki sebagai Ratu Hera karena berhasil mendapatkan Rian, yang mana padahal Rian tidak ada maksud sama sekali untuk berpacaran dengan Hera. Setelah kejadian itu, seorang murid bernama Kim Seon-gu juga kecewa kepada Hera, di mana dia adalah murid yang pernah tidur bersama dengan Hera. Dia mengira Hera menyukainya, tetapi ternyata Hera hanya memanfaatkannya pada kala itu. Hera meminta Seon-gu untuk tidak mengganggunya lagi. Di tempat lain, kepala sekolah sedang mengirimkan beberapa foto dan video ke harddisk. Kepala sekolah akan bertemu dengan ibunya Rian di rumahnya, dan harddisk tersebut adalah foto dan video tentang Rian di sekolah yang diminta oleh ibunya. Ibunya Rian merasa bahwa Rian akhir-akhir ini seperti berbeda. Oleh karena itu, ibunya meminta kepala sekolah untuk mengawasinya. Ibunya Rian juga meminta kepala sekolah untuk mengadakan acara pertemuan orang tua. Bahkan ibunya Rian juga rela membatalkan rapatnya untuk acara tersebut. 아직 부모 관심이 필요한 나이라고. 자녀의 마음까지 챙기시는 그 섬세함. Scene berlanjut yang memperlihatkan Kang Ha bertemu dengan Taeho. Di sana juga ada Juwon yang melihat pertemuan mereka berdua. Jadi ternyata Taeho adalah teman SMP-nya Kang Ha. Taeho sengaja bersikap cuek di sekolah karena tidak ingin menjadi bahan pembicaraan karena berteman dengan murid beasiswa. Orang tua Taeho adalah pemilik hotel dari perusahaan Jaehyul, yaitu perusahaan milik ayahnya Jae. Pada pertemuan itu, Kang Ha meminta bantuan kepada Taeho. Kang Ha mengatakan bahwa dirinya sengaja mengusir Rian, karena menurutnya Rian ada hubungannya dengan kematian kakaknya. Kang Ha percaya bahwa ada yang telah membunuh kakaknya, namun polisi tidak dapat mencari tahu pelakunya dan dianggap sebagai tabrak lari. Kang Ha meminta bantuan kepada Taeho untuk mencari kunci sandi lokernya Rian, karena Kang Ha yakin bahwa Yoon Seok telah memasok narkoboy kepada Rian. Meskipun takut, tetapi Taeho akan tetap berusaha untuk membantu Kang Ha. Sedangkan di sisi lain, mereka tanpa disadari bahwa Juwon sedang mendengarkan pembicaraan mereka berdua. Jae kembali mendapatkan ancaman dari akun anonim.
Dimana kali ini tidak hanya mengancam akan menyebarkan videonya Jayi, tetapi ia juga mempertanyakan apakah Jayi juga akan membunuh Kang Ha karena Jayi mendekatinya. Setelah itu Jayi dipanggil oleh ayahnya, di mana ayahnya akan memperkenalkan Jayi dengan anak perusahaan kenalannya. Mereka akan menjodohkan anaknya demi bisnis perusahaan. Meskipun Jayi belum siap, tetapi ayahnya akan tetap menjodohkan Jayi. Hera kini benar-benar dihormati di sekolah karena para murid sudah mengira bahwa Hera adalah pacarnya Rian yang baru. Sebenarnya Hera juga sudah mulai tidak suka dengan Jayi, tetapi masih bersikap seakan-akan Hera akan tetap membantu Jayi. Hera juga bersandiwara seakan-akan dirinya yang dipaksa oleh Rian untuk berpacaran. Jayi dengan kejam hanya memperingati Hera bahwa sebagai sahabatnya, Hera tidak boleh berpacaran dengan mantannya. Tidak hanya itu, Jayi juga mengatakan bahwa Hera tidak sepadan dengan Rian. Oleh karena itu, jangan sampai masuk ke rencana konyolnya Rian. Acara sekolah untuk pertemuan orang tua akan diselenggarakan. Seperti biasa, Jayi tidak boleh memilih bajunya sendiri. Jayi selalu dipilihkan oleh orang yang profesional. Sedangkan Hera seperti biasa berpenampilan cantik. Ayahnya juga meminta Hera untuk memperkenalkan ayahnya dengan ayahnya Jayi. Karena Hera dan Jayi adalah sahabat sejak kecil, Hera sebenarnya sedikit keberatan setelah mendengarkan perkataan Jayi yang sebelumnya. Ketika di gedung, Jayi kembali bertemu dengan Kang Ha. Kang Ha hadir di sana bukan sebagai tamu, melainkan dirinya hanya tim musik yang disewa. Kang Ha seperti biasa memuji kecantikan dari Jayi, tetapi Jayi meminta Kang Ha untuk tidak mendekatinya. Perkumpulan orang-orang terpandang pun dimulai. Banyak orang-orang tua yang merupakan bos perusahaan di sana. Tetapi mereka hanya berfokus pada dua orang ternama, yaitu ibunya Rian dan juga ayahnya Jayi. Sesuai dengan permintaan ayahnya, Hera diminta untuk mengatakan kepada Jayi bahwa ayahnya ingin berkenalan. Tetapi Jayi menolaknya. Jayi tidak ingin ayahnya berkenalan dengan ayahnya Hera. Tentu hal tersebut semakin membuat Hera murka karena merasa harga dirinya semakin diinjak-injak. Dua orang terpandang saling bertemu. Ayahnya Jayi mengobrol dengan ibunya Rian. Awalnya mereka saling memuji, tetapi ketika Rian dijodohkan dengan Jayi, membuat ibunya Rian tidak terima karena menurutnya visi misi perusahaan ayahnya Jayi tidak sejalan dengan visi misi perusahaan ibunya. Mereka berdua saling menentang bahwa kedua anak mereka tidak cocok. Mereka berdua juga sebenarnya tidak pernah tahu bahwa anaknya pernah berpacaran. Melihat kondisi ini, Hera semakin sakit hati karena ayahnya seperti orang yang tidak dianggap di acara tersebut. Oleh karena itu, Hera dengan beraninya memperkenalkan diri kepada ayahnya Jayi. Tidak hanya itu, Hera juga memperkenalkan Kang Ha dan mengatakan bahwa Kang Ha adalah pacarnya Jayi. 지인이에요, 친구가. 명색이 제가 제이 친구인데 제이 남자친구예요. 주신의 자랑인 장학생. 인사드려 강아야. Cerita kemudian berlanjut di mana Taeho dan Kang Ha pergi ke sekolah malam-malam untuk membuka lokernya Rian. Tujuan mereka adalah mencari narkoba di lokernya Rian karena mereka yakin bahwa Rian pernah bertransaksi. Hingga seketika mereka melihat foto Jayi dan Rian di lokernya. Jayi dan Rian dulu ada merupakan pasangan yang bahagia. Mereka selalu kemana-mana bersama. Esok harinya Rian mendapatkan pesan dari ibunya bahwa jangan sampai Rian terlibat masalah karena Rian merupakan pewaris perusahaan Jongsin. Rian tidak terlalu senang dengan warisan tersebut. Karena yang diinginkan Rian untuk sekarang sebenarnya adalah kasih sayang orang tua. Rian sudah mulai capek dengan kehidupannya yang super ketat dan disiplin. Dari subuh ke subuh Rian merasa terus belajar tanpa jeda untuk mempersiapkan diri sebagai pewaris. Rian sesekali ingin menikmati hidupnya. Bahkan ketika ada di rumahnya Woo-jin, Rian merasa bahwa masakan ibunya Woo-jin tidak seenak di rumahnya yang dimasak oleh chef. Tetapi kehangatan rasa cinta bikinan orang tua yang tidak bisa Rian rasakan. Sebenarnya Jayi juga merasakan hal yang sama, dimana meskipun Jayi adalah anak yang super kaya, tetapi Jayi merasa terkekang dengan kehidupannya. Ayahnya kemudian membahas tentang Kang Ha yang muncul di acara pesta sebelumnya. Jayi beralasan bahwa dirinya hanya merasakan kasihan kepada murid beasiswa. Pernyataan itu ditertawai oleh adik tirinya dan mengejek Jayi seperti ibunya yang murahan. Tetapi ternyata perkataan tersebut membuat ayahnya Jayi marah karena menurutnya hanya ayahnya yang boleh mengatakannya. Ayahnya kembali memperingatkan Jayi untuk tidak lagi berhubungan dengan murid beasiswa jika tidak ingin ada konsekuensi yang terjadi. Ayahnya menyuruh kembali Jayi untuk pergi ke New York.
Ketika pergi, Jayi kembali diusir oleh adik tirinya. Perdebatan panas antara mereka berdua terjadi, hingga kemudian adik tirinya yang bernama Jae-hook mengancam Jayi bahwa ia akan menyebarkan video rahasia Jayi dengan Rian. Ternyata adik tirinya itu mempunyai senjata untuk menjatuhkan Jayi. 내가 어떤 패를 쥐고 있는지 Ketika di sekolah, Jayi meminta maaf kepada Kang Ha atas perkataan ayahnya waktu di pesta. Kang Ha tidak merasa sakit hati karena sudah biasa dirinya diserang seperti itu. Kang Ha justru senang kepada Jayi karena merupakan murid satu-satunya yang meminta maaf dan berterima kasih kepadanya. Jayi meminta Kang Ha untuk menghindarinya dan berpesan jika ada orang yang merudungnya, Kang Ha tidak boleh melawan. Namun Kang Ha tidak mendengarkan permintaan dari Jayi. Justru Kang Ha meminta Jayi untuk berpacaran dengannya. Kang Ha melakukan hal tersebut karena ingin selalu di samping Jayi agar Jayi tidak cemas dan tidak kesepian. Jayi dengan jelas menolaknya, bukan karena Kang Ha adalah murid beasiswa, tetapi ada hal lain yang tidak bisa dijelaskan. Di tempat lain, Ibu Han sedang bersama dengan Woo-jin. Ibu Han cemburu karena Woo-jin lebih memilih teman-temannya dibandingkan bersama dengannya. Ibu Han merasa bahwa ada cewek lain di hatinya Woo-jin. Namun seketika Woo-jin membungkamnya dengan memberikan Ibu Han tas mahal Hermes. Ibu Han seketika menggunakannya di sekolah. Ibu Han juga sempat bertabrakan dengan Jayi di lorong sekolahnya. Ibu Han menegur Jayi agar Jayi lebih menghormatinya sebagai guru. Ibu Han juga meminta Jayi berkonseling dengannya karena selama ini Jayi terlihat cemas. Ibu Han juga membahas tentang kedekatan Jayi dengan Kang Ha dan juga Kang In yang telah meninggal. Namun seketika Ibu Han terdiam karena Jayi tahu bahwa tas yang dipakai Ibu Han adalah pemberian dari seseorang murid. Di sisi lain, Kang Ha mendapatkan kiriman video dari akun anonim, di mana video tersebut adalah video tentang pembulian kakaknya. Dari situ semakin membuat Kang Ha ingin balas dendam dan mencari tahu siapa pelaku yang telah membunuh kakaknya. Tiba-tiba Hera datang menghampiri Kang Ha. Hera bercerita kepada Kang Ha bahwa dulu ada murid beasiswa yang dekat dengan Jayi, tetapi telah meninggal karena dibunuh oleh Jayi. 패자야. 결국 따지면 제이가 곤란해진 건 너 때문이지. 댕댕이 너 같은 애가 하나 있었거든? 김리안 때문에 죽었다는 장학생. 제이가 죽인 거야. 그 장학생. 나한테 이런 얘기하는 이유가 뭔데? Ketika di tengah jam pelajaran, lagi-lagi Jayi mendapatkan ancaman dari akun anonim, di mana dia sudah tahu yang sedang terjadi kepada Jayi sekarang. Dia juga akan segera mengungkapkan sebuah kebenaran. Tidak hanya itu, dia juga mengirimkan video kemesraan Jayi dengan Rian. Dari situlah membuat Jayi pergi dari kelasnya. Kang Ha juga mencoba untuk mengikutinya, namun Rian menghentikannya. Rian menganggap Jayi selalu cemas karena ulah dari Kang Ha. Apalagi ayahnya Jayi juga mengetahui bahwa Jayi sedang dekat dengan murid beasiswa. Itulah yang mungkin dirasakan oleh Jayi sekarang, yaitu kecemasan dan tekanan. Kang Ha tidak takut sama sekali dengan mereka. Bahkan Kang Ha juga mengungkit kematian dari Kang In. Dan dengan jelas Kang Ha mengatakan bahwa Kang In telah dibunuh oleh Rian. Dari perkataan itu membuat suasana semakin mencekam. 니들이 죽였다는 그 장학생처럼. 강하, 너 누구야? Rian semakin curiga dengan siapa sebenarnya Kang Ha. Karena sejak masuk SMA Jungsin, Kang Ha tidak pernah ada takut kepadanya. Bahkan tidak segan-segan mengusiknya. Rian menganggap bahwa Kang Ha pasti ada alasan tertentu melakukan itu semua. Oleh karena itu, Rian meminta Woo-jin untuk mencari informasi tentang Kang Ha. Di malam harinya, Hera memberitahu kepada Jayi bahwa pengirim akun anonim berasal dari SMA Jungsin. Berarti kemungkinan besar dia adalah murid SMA Jungsin. Selain itu, Hera juga mengatakan bahwa malam itu adalah bantuan terakhirnya yang diberikan Hera kepada Jayi sebagai teman. Hera memutus pertemanan mereka berdua yang sudah terjalin sejak kecil. Hera menganggap dirinya tidak dianggap sebagai teman selama ini. Hera juga mengatakan kejujuran bahwa dirinya menyukai Rian sejak dulu. Hera selama ini mengalah demi Jayi, dan sekarang sudah saatnya Hera akan memiliki Rian. Jayi tidak kaget dan bersikap biasa saja. Bahkan Jayi mempersilahkan Hera untuk memiliki Rian. Jayi tidak akan marah karena mereka sudah bukan teman lagi. Setelah Jayi pergi, Hera kembali mengingat masa lalu mereka yang sejak kecil selalu bersama. Di mana hal itu ternyata membuat Hera menangis sepanjang jalan pulang. Padahal Hera yang memutus pertemanan, tetapi dirinya sendirilah yang menangis karena pertemanan mereka hancur. 왜 우는데 나? Di tempat lain, Woo-jin meminta data informasi Kang Ha kepada Ibu Han. Tidak ada yang spesial dari informasi pribadinya Kang Ha, tetapi masih ada yang mengganjal menurut Rian.
Kini ayahnya Jayi telah memperkenalkan Jayi dengan anak pemilik perusahaan lain. Mereka akan menjalin kerjasama. Oleh karena itu, mereka juga menjodohkan kedua anak mereka. Seonjun begitu bersemangat dijodohkan dengan Jayi. Bahkan dirinya juga ingin segera untuk bertunangan. Namun terlihat Jayi tidak menyukai gaya bicara Seonjun yang begitu angkuh. Jayi juga akan segera dikirimkan ke New York bersama dengan Seonjun. Hingga tiba-tiba di malam itu, Jayi kembali mendapatkan ancaman dari akun anonim yang mempermasalahkan hubungan masa lalunya bersama dengan Rian. Tidak hanya itu, akun tersebut juga mengirimkan tespek 2 garis yang seketika membuat Jayi cemas dan muntah di hadapan Seonjun. Hera kembali memanfaatkan Seon, di mana Hera meminta Seon untuk mempertemukan Hera dengan adik tirinya Jayi. Hera mempunyai rencana busuk untuk kembali menjatuhkan Jayi, di mana Hera bekerja sama dengan adik tirinya Jayi. Di sekolah tidak ada yang tahu kemana Jayi pergi. Sudah beberapa hari Jayi tidak masuk sekolah. Kang Ha dan Rian seperti juga khawatir karena Jayi kembali hilang kontak. Tetapi berbeda dengan Hera, di mana dia sudah mengetahui dari adik tirinya Jayi. Jadi sekarang Jayi sedang dihukum oleh ayahnya karena mengacau pada pertemuan sebelumnya. Jayi diusir ke villa sampai hari di mana Jayi akan pergi ke New York bersama dengan Seonjun. Hera melarang Wonjin untuk memberitahu Rian karena Hera sedang mempunyai rencana. Wonjin juga sepertinya menyukai Hera. 아, 그게 무슨 소리야? 예쁜 거 맞네. 이 정도 반응이면 되겠다. Namun di sisi lain Hera memberikan alamatnya kepada Kang Ha. Hera meminta Kang Ha untuk datang ke villa itu. Jayi tidak menyukai kedatangan dari Kang Ha, tetapi Kang Ha memaksa Jayi untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Kang Ha tidak tega melihat Jayi yang terlihat selalu cemas dan penuh tekanan. Kang Ha akan berusaha untuk membantu Jayi. Sedangkan di tempat lain Hera mengungkapkan semuanya bahwa dirinya mencintai Rian sejak lama. Hera juga mengatakan bahwa Jayi akan dijodohkan dengan Seonjun, sehingga sudah tidak ada lagi kesempatan bagi Rian untuk kembali bersama dengan Jayi. Hera juga bercerita bahwa Jayi sedang diasingkan di villa menunggu keberangkatannya ke New York. Namun Rian tidak peduli sama sekali. Rian sedang fokus melihat data informasinya Kang Ha, di mana Rian sudah mendapatkan informasi bahwa Kang Ha dan Kang In adalah kembar non-identik. Mereka berdua mempunyai hubungan saudara. Rian pun bergegas pergi menuju ke villanya Jayi dan mengabaikan Hera. Pada akhirnya Jayi pun menceritakan bahwa dirinya sedang diancam oleh seorang misterius. Jayi juga mengatakan bahwa dia adalah yang telah membunuh murid beasiswa bernama Kang In. Itulah mungkin alasannya dia sekarang diancam. Kang Ha juga terkejut mendengar pengakuan dari Jayi tersebut. Kang Ha pun juga mengatakan yang sejujurnya bahwa dirinya adalah adiknya Kang In. 내가 동생이야. Cerita berlanjut yang memperlihatkan masa lalu, di mana Kang In tidak sengaja melempar bola ke Rian sehingga membuat baju Rian kotor. Rian hanya kesal dan membuang bajunya, sedangkan teman-temannya Rian lah yang meluapkan kekesalannya Rian kepada Kang In. Sedangkan di tempat lain, Jae-hyuk memberitahu kepada Jayi bahwa ia telah merekam Jayi dengan Rian di villa. Jae-hyuk meminta Jayi untuk mengalihkan warisan kepadanya secara resmi. Jika tidak, maka Jae-hyuk akan memberitahu ayahnya tentang video tersebut. Kejadian itu benar-benar membuat Jayi ketakutan. Di momen itulah datang Kang In yang selalu menemani Jayi. Kang In selalu berusaha membuat Jayi tersenyum. Namun melihat kedekatan tersebut membuat Rian tidak suka, sehingga Kang In selalu dipukuli oleh teman-temannya Rian. Pada akhirnya Jayi pun kecewa kepada Kang Ha. Jayi menganggap Kang Ha mendekatinya hanya karena mencari informasi tentang kematian Kang In. Kang Ha mengaku awalnya dirinya memang mendekati Jayi untuk mencari informasi. Tetapi semakin kesini, Kang Ha mulai ada rasa kepada Jayi. Kecemasan Jayi semakin memuncak. Seketika ingatannya tentang Kang In juga muncul kembali, di mana dulu Kang In selalu dirudung karena mendekati Jayi. Hingga tiba-tiba Rian datang dan langsung memukul Kang Ha. Terjadilah perkelahian mereka berdua, yang mana Rian sudah mengetahui bahwa kedatangan Kang Ha ke SMA Junsin adalah untuk balas dendam. 있었어야 됐는데 미안해. Setelah beredarnya bahwa Kang Ha adalah adiknya Kang In, kepala sekolah bertindak cepat, di mana Kang Ha akan dipindahkan ke SMA lain. Tetapi Kang Ha menolaknya karena sekolah Junsin adalah sekolah yang terbaik menurutnya. Kang Ha juga akan dapat banyak keuntungan setelah lulus dari SMA Junsin.
Kepala sekolah tidak akan membiarkannya, karena menurutnya setelah kedoknya Kang Ha terbongkar, akan membuat murid lain teringat dengan Kang In. Oleh karena itu, dengan tegas kepala sekolah membuat pilihan kepada Kang Ha, dipindahkan ke SMA lain atau dikeluarkan dari SMA Jungsin. Kang Ha dengan berani tetap menolaknya. Kang Ha tidak takut akan dikeluarkan karena ternyata Kang Ha telah merekam semua pembicaraan mereka, di mana itu akan dijadikan bukti ke media jika Kang Ha dikeluarkan. Sedangkan Jae masih merasa tidak nyaman bersama dengan Seonjun. Seonjun sendiri sudah tidak sabar bersama Jae di New York nanti. Kemudian Jae bertemu dengan Rian. Rian masih khawatir dengan kondisi dari Jae. Tetapi Jae meminta Rian untuk tidak menemuinya kembali dan tidak perlu mengkhawatirkannya karena mereka sudah putus. Jae juga mengatakan bahwa dirinya akan pergi ke New York. Rian menganggap Jae berubah setelah bertemu dengan Kang Ha. Tetapi Jae meminta Rian untuk tidak menjelekkan murid beasiswa. Jae juga menjelaskan kepada Rian bahwa orang-orang di sekelilingnya selalu hancur ketika mereka berdua bersama. Setelah pulang, Jae kaget karena Hera sudah berada di rumahnya bersama dengan adik tirinya. Ternyata Hera sudah mempersiapkan sebuah perpisahan dengan Jae. Hera akan mengadakan pesta perpisahan. Tidak hanya itu, Hera juga kembali secara terang-terangan mengatakan kepada Jae bahwa dirinya akan menyatakan perasaannya kepada Rian. Hera berharap Jae tidak menghalanginya. Hera serasa senang dengan kepergian Jae tersebut. Hera juga mengancam Jae akan melakukan tindakan jika Jae mencoba menghalanginya, yang mana Hera sudah bekerja sama dengan adik tirinya Jae. Namun Jae menanggapinya dengan tenang dan memeluk Hera. Jae hanya bisa berpesan kepada Hera untuk jaga diri setelah kepergiannya. Disitulah perasaan Hera campur aduk. Di sisi lain Hera merasa bersalah, tapi di sisi lain dirinya senang Jae telah pergi. 아름다운 마지막이겠네. 잘 지내. 셀레브레이션 재밌게 잘해. Di sekolah pada akhirnya Taeho ketahuan oleh Yoon Se-hyuk bahwa Taeho adalah temannya Kang Ha semenjak SMP. Aib keluarganya juga dibongkar bahwa Taeho adalah anak dari selingkuhan ayahnya. Disitulah Taeho seakan-akan turun derajatnya dan mendapatkan pembulian. Kang Ha mencoba untuk menyelamatkan Taeho. Yoon Se-hyuk juga mengancam akan terus membuli Taeho jika Kang Ha masih bersekolah di SMA Jungsin. Tetapi Kang Ha tidak takut. Justru Kang Ha mengejek Yoon Se-hyuk dan terjadilah 할 수 perkelahian. 있도록 하고. 그냥 심부름이나 하면서 애들 괴롭히고 다니는 양아치. Guru yang melihatnya hanya cuek. Begitu juga murid-murid lainnya yang tidak peduli melihat Kang Ha dipukuli. Sedangkan Juwon merasa gelisah dan membawa Taeho pergi. Setelah kejadian ini, Taeho ketakutan karena ini adalah awal dirinya akan dibully setiap harinya. Tetapi Kang Ha akan berusaha agar mereka tidak melakukannya. Taeho mengungkapkan perasaannya bahwa dirinya harus tetap bersekolah di SMA Jungsin sesuai permintaan ayahnya. Oleh karena itu, Taeho memutuskan untuk tidak membantu kembali Kang Ha. Setelah melihat semua kegilaan tersebut, Juwon pun beraksi, di mana ternyata orang yang selama ini mengancam Jae adalah Juwon. Juwon mempunyai semua video, mulai narkoba sampai hubungan guru dan murid. Tidak hanya itu, Juwon juga mempunyai video skandalnya Jae dengan Rian. Hingga kemudian Juwon kembali mengirim ancaman kepada Jae bahwa dirinya akan membongkar semuanya kepada publik. Jae kembali bercerita kepada Kang Ha bahwa orang yang mengancamnya akan menyeret Rian ke dalam masalahnya. Ternyata Jae masih peduli dengan Rian. Jae hanya ingin masalahnya ditanggung sendiri tanpa Rian mengetahuinya. Kang Ha mengatakan bahwa tujuan pengancam tersebut adalah sama dengan tujuannya Kang Ha, yaitu untuk membongkar busuknya sekolah. Kang Ha akan terus mencari pelaku pembunuh kakaknya. Oleh karena itu, Kang Ha akan membongkar semuanya. Tidak peduli jika itu adalah Rian pelakunya. Jae hanya bisa memohon kepada Kang Ha untuk tidak melakukannya, karena Jae tidak ingin Rian terseret masalah. 어떻게 나한테 너 진짜 잔인하다. 제이야. 김유한 해도 그래. 가가 너밖에 없어. Setelah pulang sekolah, Hera terkejut karena rumahnya sudah kosong semua. Ternyata perusahaan ayah Hera sudah bangkrut dan semua barang-barangnya sudah disita. Keluarga Hera sekarang sudah jatuh miskin. Sedangkan Jae sudah waktunya untuk pergi ke New York bersama dengan Seonjun. Kepergian tersebut membuat adik tiri dan ibu tirinya sangat senang karena mereka lebih dekat untuk bisa menjadi pewaris. Malam harinya pesta untuk perayaan perpisahan Jae pun diadakan. Semua orang bersenang-senang, tetapi Hera yang harusnya juga bersenang justru terlihat sedih karena bertepatan di hari ayahnya bangkrut. Bahkan Hera datang ke pesta tersebut juga menggunakan baju biasa, tidak seperti biasanya.
Hingga seketika Kang Ha bersama dengan murid beasiswa lainnya juga datang. Mereka berani datang karena paksaan dari Kang Ha. Ada tujuan tertentu Kang Ha datang ke acara pesta itu, di mana Kang Ha berpura-pura mengirim pesan kepada orang pengancam Jayi. Dan di sanalah Kang Ha melihat bahwa Juwon yang menerimanya. Tidak hanya itu, Kang Ha juga sudah tahu dari gerak-gerik Juwon selama ini. Pada akhirnya Kang Ha tahu siapa dalang pengancam selama ini. Kang Ha tahu bahwa Juwon masih memiliki banyak video yang tersembunyi di SMA Jungsin. Oleh karena itu Kang Ha ingin melihat semuanya. Sedangkan Hera masih menunggu kedatangan dari Rian. Hingga tiba-tiba mereka semua mendapatkan sebuah pesan, di mana Seonjun ditangkap oleh polisi karena narkoba. Hingga tak lama kemudian datanglah sebuah mobil. Dan ternyata itu adalah Rian bersama dengan Jayi. Jadi ternyata ketika di bandara, Seonjun ini ditangkap oleh polisi karena narkoba. Dan semua itu adalah laporan dari Rian. Semua seketika terkejut, begitu juga dengan Hera karena Jayi tidak jadi pergi ke New York. Rian juga mengatakan bahwa Hera tidak bisa memilikinya karena Rian akan selalu bersama dengan Jayi. Rian juga memberitahu semuanya bahwa mereka berdua kembali berpacaran. Tidak boleh ada yang mengganggunya termasuk Kang Ha. Emosi Kang Ha meluap dan meminta Juwon untuk memberikan semua videonya. Kang Ha akan mengungkapkan semuanya. 다시 시작할 거야. 앞으로 누구든 내 앞에서 제이 옆에 얼쩡거리지도 마. 특히 거기 너. 네가 가진 영상 나한테. Hera juga merasa sakit hati karena dirinya ditolak Rian di depan banyak orang. Hera juga akan bertindak karena Jayi menghalangi hubungannya dengan Rian. Hera semakin frustasi. Semua dunianya seakan-akan runtuh. Dari jatuh miskin, pertemanan hancur, serta ditolak cintanya oleh Rian. Kini Hera hanya bertempat tinggal di villa kecil. Bahkan terlihat sudutnya juga bocor. Ayahnya hanya bisa berjanji bahwa akan mengembalikan perusahaannya seperti dulu lagi. Sedangkan Jayi dan Rian sudah berbaikan kembali. Mereka berdua menikmati makan malam bersama. Namun Rian seketika menjadi bete dikarenakan Jayi membahas tentang Kang Ha. Yang mana Jayi menyuruh Rian untuk meminta maaf kepada Kang Ha. Jayi menganggap Rian secara sengaja atau tidak sengaja telah membuat adanya level kekuasaan dan kekerasan di sekolah. Tetapi Rian membantah bahwa dirinya tidak pernah melakukan hal tersebut. Orang tua Wojin berencana akan bisa bekerja sama dengan Jayul Group, yaitu perusahaan ayahnya Jayi. Karena ibunya Wojin mempunyai sebuah foto Jayi yang sedang pergi ke ginologi ketika di Amerika. Mereka akan menggunakan foto tersebut sebagai ancaman agar mereka bisa bekerja sama dengan Jayul Group. Kang Ha kini berencana untuk speak up terkait kasus-kasus di SMA Jungsin. Kang Ha mengumpulkan para murid beasiswa untuk membantunya mencari bukti. Awalnya Kang Ha hanya ingin balas dendam, tetapi pemikirannya berubah. Di mana jika mereka seperti ini sampai kuliah dan dewasa, mereka bakal ditindas oleh orang-orang yang mempunyai jabatan tinggi. Oleh karena itu mereka harus melawan jika dirasa mereka benar. Kemudian Juwon meminta Kang Ha untuk tidak bertindak gegabah. Karena sekolah tahu semuanya pergerakan dari muridnya. Jadi video-video yang didapatkan oleh Juwon adalah video yang Juwon dapatkan dari laptop kepala sekolah atau ibunya sendiri. Tujuan Kang Ha dan Juwon sebenarnya sama, untuk mengungkapkan kebusukan sekolah. Tetapi Juwon lebih fokus untuk menghancurkan Rian dan Jayi. Juwon akan menyebarkan video skandalnya mereka berdua, sehingga bisa membuat mereka hancur beserta perusahaannya. Tetapi Kang Ha tidak bisa melakukannya, karena tidak ingin menyeret Jayi terlibat dalam kasus ini. Kang Ha masih percaya bahwa Jayi adalah orang baik. 꼭대기부터 부수자. 정재의 김유한 동영상부터 터뜨리는 진짜 정재이 좋아하는 건 아니지? Wojin merasa pertemanannya kini sudah hancur gara-gara Jayi. Wojin meminta Jayi untuk memperbaiki semuanya. Jayi akan berusaha agar mereka tetap bersama seperti dulu lagi. Jayi juga meminta Wojin untuk memilih antara Ibu Han atau Hera. Seketika membuat Wojin terdiam karena ternyata Jayi sudah mengetahui hubungan Wojin dengan Ibu Han. Pada akhirnya Hera pun bertindak sesuai dengan rencananya untuk menghancurkan Jayi. Ia pun bertemu dengan adik tirinya Jayi untuk membahasnya. Tetapi ternyata video yang dimaksud oleh Jae-hyuk adalah skandalnya Jayi dengan Rian. Dari situlah membuat Hera menampar Jae-hyuk. Hera ternyata masih peduli dengan Jayi. Hera tidak terima bahwa adiknya Jayi sendiri telah merekamnya untuk menjatuhkan kakaknya sendiri. 너 짐작은 했는데 진짜 개새끼구나. 정재이 등신. Esoknya Jayi menemui Kang Ha di pasar.
Terlihat Kang Ha sedang bekerja sampingan dengan membantu nenek-nenek. Jae juga melihat Kang Ha dengan bahagia bermain dengan anak-anak kecil. Jae mengungkapkan bahwa dirinya iri melihat Kang Ha yang selalu bisa tersenyum bahagia, padahal kebutuhannya tidak bercukupan seperti dirinya. Kang Ha hanya berpesan bahwa Jae juga mempunyai kebahagiaan dan kesenangan sendiri. Oleh karena itu, carilah dan lindungilah. Kang Ha juga bercerita bahwa Kang Ha telah menemukan orang yang telah mengancam Jae selama ini. Tujuannya sama dengannya, untuk membongkar kebusukan sekolah dan mencari keadilan kakaknya. Tetapi Kang Ha berharap tindakannya tidak melukai Jae. Namun Jae dengan tegas mengatakan bahwa jika itu berhubungan dengan Rian, maka dirinya akan berdiri untuk melindunginya. Niatan itu seketika membuat Kang Ha lumayan sakit hati. 그걸 조장하고 방관하고 일으킨 사람들이 널 다치게 하진 않았으면 좋겠어. 내 인생에서 유일하게 지킬 무언가가 있다면 그건 리안이 하나라고. 마주보게 되겠네. Kini Rian dengan berani mengatakan kepada ibunya bahwa dirinya telah berpacaran dengan Jae selama ini. Rian menyuruh ibunya untuk tidak menghalanginya. Rian tidak ingin hidupnya seperti ibunya dengan ayahnya yang harus berakhir dan hidup sendiri-sendiri. Perkataan itu membuat ibunya marah karena itu akan membuat dampak bagi perusahaannya. Begitu juga dengan Wojin, di mana dirinya berani mengatakan kejujuran kepada Ibu Han bahwa dirinya tidak sepenuhnya mencintainya. Wojin ingin mengakhiri hubungan mereka. Ibu Han sudah tahu bahwa Wojin selama ini mencintai Hera. Sedangkan untuk Jae juga sudah berani berkata jujur kepada ayahnya bahwa dirinya ingin melakukan apa yang dia mau, bukan karena paksaan dari ayahnya. Jae merasa bahwa selama ini hidupnya dikekang dengan ketakutan karena ayahnya. Jae selalu takut dibuang seperti ibunya jika tidak melakukan apa yang ayahnya mau. Namun untuk sekarang Jae tidak peduli dengan hal itu. Esoknya Rian mendapatkan pesan tentang video skandalnya dengan Jae. Seketika Rian meminta semua orang di rumahnya untuk mencari siapa orang yang telah mengirimkan video tersebut. Rian tidak ingin video itu tersebar. Rian pun menceritakan kepada Jae. Di sini Rian masih belum tahu siapa orang yang telah merekamnya. Rian hanya mengatakan kepada Jae bahwa video tersebut tidak akan tersebar. Kang Ha sudah mulai bergerak, di mana Kang Ha meminta kepala sekolah untuk menyelesaikan semua permasalahan yang ada di sekolah. Kang Ha sudah tahu bahwa kepala sekolah mempunyai banyak video tentang muridnya. Kang Ha mengancam akan membocorkan semuanya jika kepala sekolah tidak bertindak. Hal itu membuat Juwon marah karena Kang Ha tidak bertindak sesuai rencana mereka. Juwon hanya ingin meruntuhkan Rian dan Jae terlebih dahulu, tetapi Kang Ha tidak ingin melakukannya dan lebih memilih untuk membongkar kebusukan sekolah dimulai dari kepala sekolah. Juwon berpikir bahwa Kang Ha hanya ingin melindungi Jae. Juwon mengatakan bahwa Kang Ha masih belum tahu semuanya tentang Jae. Dan ternyata semua perkataan tersebut terdengar oleh Jae. Jae pun akhirnya tahu siapa orang yang telah mengancamnya selama ini. Jae pun meminta Kang Ha untuk tidak memikirkannya, karena permasalahannya pasti akan diselesaikan oleh ayahnya. Jae sudah pasti diamuk oleh ayahnya, tetapi Jae sudah tidak peduli. Yang penting Jae bisa melindungi Rian dan tidak terlibat dalam masalahnya. Kang Ha hanya bisa kecewa kepada Jae karena terus memikul bebannya sendirian. Jae pun bercerita bahwa dirinya pernah hamil dengan Rian. Tidak ada orang yang tahu akan hal tersebut kecuali Kang In. Jae sangat ketahuan karena jika ayahnya tahu, maka Jae pasti diusir seperti ibunya dulu. Jae pergi ke Amerika untuk melupakan semuanya. Itulah kenapa dirinya tidak pernah bercerita kepada temannya tujuannya pergi ke Amerika. Rian juga tidak tahu bahwa Jae hamil dan memikul bebannya sendirian selama ini. Namun semua berantakan setelah kehadiran dari Kang Ha, di mana Kang Ha membuat memori-memori yang sudah terlupakan kembali muncul, sehingga membuat Jae kembali dalam ketakutan. Tapi sekarang Jae sudah tidak takut berkat Kang Ha. Tetapi jika Kang Ha ingin bertindak, maka Jae akan menghadapinya demi melindungi Rian. 네가 나타나서 다 망쳤어. 네가 가르쳐준 대로 해보려고. 당길 거면 당겨. Di tempat lain, Wojin mendatangi Hera di apartemennya. Hera sudah beberapa hari tidak masuk sekolah. Hera berencana akan keluar dari SMA Jungsin karena dirinya merasa takut akan dijadikan bahan ejekan murid lainnya sebab sudah jatuh miskin. Hera juga mengatakan bahwa semuanya ini karena Jae. Ia ingin sekali balas dendam kepada Jae. Wojin mengungkapkan bahwa dirinya telah memilih Hera. Wojin meminta Hera untuk tidak keluar dari sekolah. Wojin akan membalaskan dendamnya tersebut. 복수. 네 선택이 나한테 뭘 해줄 수 있는데? 복수.
Esoknya Hera datang ke sekolah dan memberitahu Rian bahwa orang yang telah merekamnya bersama Jayi di villa adalah adik tirinya Jayi. Dari situlah Rian langsung mendatanginya dan memukuli adiknya Jayi. 그런 게 아니라 Kemudian Kang Ha datang dan mencoba menghentikannya. Namun Jae Hyuk tidak tahu diri dan tetap mengatai Kang Ha sebagai murid beasiswa. Kang Ha meminta Rian untuk memikirkan perasaan Jae jika memukuli orang. Kang Ha menceritakan bahwa Jae selama ini menderita karena ulah Rian. Jae memikul bebannya sendirian, tetapi Kang Ha tidak memberitahu bahwa Jae hamil. Kang Ha hanya meminta Rian untuk melindungi Jae mulai sekarang agar tidak memikul bebannya sendirian. 뭘 감당하면서 버티고 있는지 모르지. 어디서 함부로. 그러니까 지금부턴 네가 지켜. Ketika pulang, Jae sudah tidak di apartemennya Hera. Hera awalnya sangat marah Jae ada di sana. Namun tiba-tiba Hera ditelepon ayahnya bahwa perusahaannya telah kembali beroperasi karena Jaehyul Group mau bekerja sama dengannya. Dari situlah Hera tersadar bahwa Jae telah membantu hidupnya. Jae merasa bahwa Hera adalah temannya. Oleh karena itu Jae akan membantunya di saatnya susah. Jadi sebelumnya ayahnya sudah tahu bahwa Jae telah hamil. Itulah yang membuat ayahnya marah besar dan akan memindahkan Jae ke New York sebelum berita tersebut tersebar. Tetapi ada satu permintaan dari Jae, yaitu meminta ayahnya bersedia membantu perusahaan ayahnya Hera. Setelah pulang dari Hera, Rian menemui Jae dengan penuh tangisan. Pada akhirnya Rian tahu bahwa Jae telah hamil dengannya. Dan selama ini memikul bebannya sendirian. Rian tidak bisa berhenti menangis dan meminta maaf kepada Jae karena selama ini menderita karenanya. Esoknya Juwon sudah tidak kuat lagi, di mana Juwon ingin menyebarkan ke media sosial tentang skandal videonya Rian Jae. Tetapi Kang Ha menghentikannya. Kang Ha menganggap bahwa mereka ingin balas dendam hanya untuk memberi hukuman bagi pelaku, bukan menghancurkan hidup mereka dengan cara yang salah. 하는 거지 누군가 인생을 망치자는 게 아니라고. 또 죽은 걸 왜 왔는지 잊었어? 그들한테 어떤 꼴을 당했는지 잊었냐고. Di tempat lain, Woo-jin kaget karena Rian datang ke tempatnya dengan penuh tangisan. Rian bercerita kepada Woo-jin bahwa Jae telah hamil karenanya. Namun ternyata Woo-jin telah mengetahuinya terlebih dahulu, di mana sebelumnya Woo-jin lah yang telah memberitahu ayahnya Jae tentang kehamilan Jae. Woo-jin meminta kepada ayahnya Jae untuk mengirimkan Jae ke New York dan jangan sampai kembali lagi. Jika tidak, Woo-jin akan menyebarkan foto-foto tersebut. Semua ini dilakukan oleh Woo-jin karena ingin membalaskan dendamnya Hera kepada Jae. 뉴욕으로 보내주세요. 다시는 돌아오지 않게요. Dia ceritakan di masa lalu, di mana Woo-jin dan Ibu Han pernah kepergok oleh Kang In ketika mereka bermesraan di hari ulang tahunnya Woo-jin. Kang In pada saat itu juga sedang dikejar oleh Yoon Seok dan yang lainnya. Ibu Han takut semuanya akan terbongkar, oleh karena itu Ibu Han berusaha untuk mengejarnya. Kang In mulai stres melihat kebusukan sekolahnya. Itulah mengapa Kang In di malam itu berusaha untuk membongkar semuanya. Namun sayangnya Ibu Han tidak sengaja menabrak Kang In hingga meninggal di tempat. Jadi pembunuh Kang In selama ini adalah Ibu Han. Karena tidak ada orang yang tahu, Ibu Han dengan penuh ketakutan mengambil HP-nya Kang In dan juga pulpen yang digunakan Kang In untuk merekam. Dari kejadian tersebut semua murid diinterogasi, tetapi tidak ada satupun yang tahu siapa pelakunya. Namun banyak murid yang beranggapan bahwa kematian Kang In adalah karena Rian, sebab Kang In selalu bersama dengan Jae. Kini semua murid beasiswa sudah mulai melawan ketika ditindas. Bahkan Taeho juga secara terang-terangan membela mereka. Kang Ha hanya bisa mengancam bahwa mereka akan melaporkan ke polisi jika mereka menindas murid lainnya. Tidak hanya itu, Jae juga membenarkan perkataan dari Kang Ha dan menyuruh mereka untuk tidak berbuat seenaknya kepada murid beasiswa ataupun murid lainnya yang di bawah mereka. 가서 솔직하게 다 조사받아. 그동안 솔직하게 다 털어놔도 돼. 다신 그런 일이 안 일어나지. Hera sekarang sudah tidak benci kepada Jae. Hera juga menceritakan hal tersebut kepada Woo-jin. Hera menganggap bahwa pertengkaran dalam pertemanan itu adalah hal yang wajar. Perkataan itu membuat Woo-jin terkejut karena Woo-jin sudah berusaha melakukan balas dendamnya Hera kepada Jae. Tetapi kini Hera membatalkannya dan berteman kembali dengan Jae. Sedangkan Rian juga melabrak kepala sekolah karena selama ini Rian telah dimata-matai di sekolah Junsin oleh kepala sekolah. Rian tidak terima akan hal tersebut.
Hingga akhirnya Rian pun tahu bahwa itu adalah perintah dari ibunya. Rian juga kecewa kepada ibunya karena ternyata yang mengirimkan video skandalnya dengan Jayi kepadanya adalah ibunya sendiri. Dari situlah membuat emosi Rian meluap. Rian mengungkapkan bahwa lebih baik dirinya seperti ayahnya yang terlantar daripada hidup terkekang. Ibunya hanya bisa berharap Rian mengikuti semua kehidupannya sebagai pewaris Jushin Group karena Rian adalah anak satu-satunya. 내다 버리시던지요. 그만둘게요. 넌 내 전부야. Di sisi lain, Jayi kembali menemui Kang Ha. Jayi menganggap bahwa Kang Ha bukanlah balas dendam, melainkan memperjuangkan keadilan, bahwa semua murid yang terlibat harus membayar semua tindakannya. Kemudian Jayi berpamitan bahwa dirinya akan segera pergi ke New York. 그래서 모두 달게 받아들일 생각이야. 좀 일찍 알았으면 좋았을 텐데. 나 곧 뉴욕으로 떠나. 잘 지내. 수석주로 꼭 하고. Sebelum Jayi pergi, Kang Ha bertanya kepada Jayi tentang perasaannya. Jayi mengungkapkan bahwa dirinya tidak memiliki rasa sama sekali kepada Kang Ha. Tetapi Kang Ha tahu bahwa Jayi berbohong. 단 한 번도. 거짓말. Sebelum kepergian Jayi memberikan Rian hadiah foto ronsen anaknya yang telah digugurkan. Hal itu yang membuat Rian kembali bersedih dan merasa bersalah. Jayi juga mengajak Rian mendatangi makamnya Kang In. Pada akhirnya hubungan Ibu Han dengan Wojin juga pun terbongkar. Kepala sekolah memecat Ibu Han saat itu juga. Karena di SMA Jungshin tidak boleh ada hubungan guru dengan murid. Video tersebut juga diberitahu oleh orang tuanya Wojin. Mereka tidak ingin video tersebut tersebar dan meminta Ibu Han untuk keluar dari sekolah Jungshin. Hera juga sudah mengetahui bahwa Wojin adalah orang yang telah membuat Jayi dikirim ke New York. Wojin menjelaskan bahwa itu adalah balas dendamnya untuk Hera. Wojin tidak mengetahui bahwa Hera dan Jayi telah berbaikan. Hingga tiba-tiba Ibu Han datang dengan mobil yang pernah menabrak Kang In dulu. Ibu Han hanya mengancam Wojin bahwa ini semua belum berakhir. Di malam harinya Wojin bertemu dengan Jayi. Wojin mengatakan sejujurnya tentang kejadian di malam itu, di mana dia tidak tahu kejadiannya seperti apa, tetapi dia tahu siapa pelaku dari rekaman video pulpen dan HP yang tersimpan di mobilnya Ibu Han. Wojin memberikan alat bukti tersebut kepada Jayi. Pada akhirnya semua pun terbongkar. Kang Ha melaporkan kepada polisi tentang pembunuh kakaknya dan juga penindasan sekolah. Polisi segera menggerebek beberapa murid yang terkait dan juga kepala sekolah yang membiarkan semua ini terjadi padahal dirinya sudah tahu. Ibu Han juga ditangkap oleh pihak kepolisian sebelum dirinya melarikan diri. Sebenarnya Ibu Han ini baik, cuman setelah kejadian tersebut semuanya berubah. Masalah ini tentu membuat ibunya Rian sangat marah kepada kepala sekolah. Ibu Rian tidak akan membantu apapun dan akan mengeluarkan kepala sekolah dari SMA Jungshin karena telah merusak reputasi sekolahnya. Juwon senang masalah ini berakhir, tapi di sisi lain Juwon juga sedih karena ibunya terseret dalam masalah tersebut. Jayi juga sudah mengungkapkan perasaannya kepada ayahnya bahwa dirinya tidak takut lagi diusir oleh ayahnya. 결국 이렇게 될 거야. 두려웠어요. 엄마처럼 집에서 쫓겨날까 봐. 하나도 안 무서워요. Sedangkan Rian menemui Kang Ha dengan tujuan untuk meminta maaf atas kematian kakaknya. Meskipun Rian tidak pernah merasa membuli Kang In, tetapi Rian merasa bersalah membiarkan teman-temannya membuli Kang In. Namun Kang Ha tidak menerima permintaan maaf dari Rian, karena hal itu tidak akan membuat kakaknya hidup kembali. 정말 미안하다. 사과해도 우리 형은 못 돌아오는데 참 쉽네. 미안하다고. 난 절대 네 사과 안 받아줄 거니까. Sidang untuk para murid yang melakukan pembulian telah dilakukan, tetapi mereka tidak mau mengakuinya. Hingga tiba-tiba Rian pun datang dan mengaku bahwa dia adalah salah satu pelaku. 가해자인데요. 저도. Ayahnya Wojin sebagai calon pemerintahan juga ikut terseret dalam masalah anaknya di sekolah. Kini Jayi dan Hera sudah berbaikan kembali. Hera juga merasa bersalah karena selama ini beranggapan bahwa Jayi tidak pernah menganggapnya menjadi teman. 기다리고 있을게. 내 친구 정재희. 잘 지내고 있어. Jayi juga menghabiskan waktunya bersama dengan Rian sebelum dirinya pergi. Jayi juga berpamitan kepada Rian dan memintanya untuk tidak bergantung satu sama lain. Pada akhirnya Jayi pun pergi. Sedangkan Rian, Hera, Wojin bersekolah seperti biasa. Namun untuk kali ini sekolah sudah berubah. Tidak ada lagi namanya penindasan, apalagi membandingkan yang kaya dengan yang miskin. Mereka semua sudah akur satu sama lain. Dan juga kepala sekolahnya juga sudah diganti dengan yang baru.
Kang Ha yang mengetahui kepergian Jayi berusaha untuk mengejarnya demi bisa bertemu untuk terakhir kalinya. Kang Ha menghadang di tengah jalan dan memeluknya. Kang Ha mengungkapkan segala perasaannya tentang kekhawatirannya kepada Jayi. Jayi juga mengatakan bahwa sebenarnya Jayi sudah ada rasa dengan Kang Ha dan waktu itu Jayi berbohong. 네가 마지막으로 했던 질문 기억나? 나 거짓말했어. Tetapi ternyata Jayi tidaklah pergi ke New York. Jayi hanya memutuskan untuk pergi dari ayahnya dan menemui kembali ibunya. 엄마. Oke, mungkin itu saja untuk pembahasan drama kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton sampai habis. See you next time. Ditunggu untuk video-video selanjutnya.